penyaluran dari perusahaan pembiayaan ke sektor UMKM. Ya. Seperti apa tantangan yang dialami selama ini? Oke, kalau kita lihat dulu angka year on year untuk penyaluran kredit di segmen UMKM. Kalau kita lihat, kalau kita perbandingkan 2022 berbanding 2023 di kuartal pertama tumbuh sekitar 23%. Dari 122 triliun ke 151 triliun satu kuartal. Nah, terkait dengan full year-nya ada pertumbuhan sekitar 17%. Jadi kalau kita lihat sektor UMKM ini sektor yang cukup diminati. Dan ini terlihat juga di CIMB Niaga Finance. Di CIMB Niaga Finance juga sama, kuartal pertama di tahun 2021 itu kita tumbuh sekitar 80% sektor UMKM. Dan kalau kita lihat dorongan dari pemerintah ke sektor UMKM itu sangat kuat dan ini direspon positif oleh perusahaan pembiayaan. Terlihat dari angka-angka ini. Dan kita yakin bahwa yang menopang perekonomian Indonesia itu yang sangat bagus ke depan adalah UMKM diperkuat. Dan ini direspon sangat positif. Apalagi ada POJK yang berbunyi pembiayaan untuk sektor UMKM masuk dalam kategori sustainability. Nah, itu akan menjadi insentif buat perusahaan pembiayaan untuk banyak menyalurkan kredit ke sektor UMKM. Begitu, Mbak. Baik, kalau kita mendengar yang disampaikan OJK masih ada gap selisih antara permintaan kredit UMKM dengan penyaluran dari perbankan. Artinya masih banyak juga yang belum bisa mendapatkan kredit dari perbankan. Apakah ini bisa dimanfaatkan oleh industri pembiayaan atau multi finance? Betul, sebetulnya memang perusahaan pembiayaan itu di set up untuk menjadi bridging antara masyarakat dengan perbankan yang biasanya belum bankable itu di bridgingin oleh namanya perusahaan pembiayaan. Jadi itu menjadi satu opportunity, iya. Tapi mungkin kita juga membutuhkan tambahan-tambahan regulasi supaya mempermudah apa yang bisa perusahaan pembiayaan lakukan terkait dengan UMKM. Karena di sektor UMKM ini tingkat resikonya pasti akan lebih tinggi dibandingkan sektor medium ataupun up. Tetapi sekali lagi dari sisi opportunity-nya sangat besar dan dari sisi keinginan perusahaan pembiayaan pun ada untuk masuk ke UMKM lebih tinggi. Terlihat dari realisasi kredit dari sisi tahun ke tahun. Baik, artinya ada regulasi yang membuat adanya benturan begitu untuk bisa menyalurkan lebih banyak lagi ke sektor UMKM ini. Nah, mungkin tidak berarti benturan, tapi intinya adalah membutuhkan regulasi tambahan. Ya, seperti mungkin kalau untuk sektor UMKM ini ada dari sisi pencadangannya juga harus kita lihat. Ada berbagai macam relaksasi yang harus kita lakukan. Ya, disejalankan dengan regulasi yang ada supaya sektor UMKM ini bisa kita penetrasi lebih dalam lagi. Baik, tadi Bapak sampaikan risikonya memang harus diakui lebih besar dari sektor UMKM ini. Mungkin boleh dielaborasi lagi seperti apa kemungkinannya kalau mungkin industri pembiayaan secara masif bisa menyalurkan ke sektor UMKM yang ditolak oleh perbankan? Oke, kalau kita melihat adalah banyak sektor UMKM sendiri yang masih belum bankable. Ya, sehingga track record kreditnya, kredibilitasnya belum bisa kita lihat dalam sistem informasi layanan keuangan ataupun SLIC. Nah, itu yang menjadi segmen ataupun golongan nasabah yang kita masih belum bisa baca karakternya akan seperti apa. Inilah segmen yang kita anggap resikonya lebih tinggi di segmen ini. Nah, ini yang harus kita lebih lihat lagi bagaimana kita bisa menggrab segmen yang berisiko ini dengan berbagai macam stimulus yang ada gitu. Baik, bagaimana untuk sektor yang ramah lingkungan? Sebesar apa tantangannya untuk bisa menyalurkan ke sektor ini? Oke, kalau kita lihat sektor ramah lingkungan ini sangat agresif di tahun 2023. Jadi Gaikindo sendiri secara year on year di tahun 2023 bisa kita kategorikan flatten. Ya, penjualan berbandingan tahun 2022 turun tidak terlalu jauh. Tapi kalau kita lihat dari electronic vehicle, itu kenaikannya sampai dengan 351%. Industri ya Mbak, industri. Kuartal pertama peningkatannya hampir 10 kali lipat. Dari 720 unit menjadi 8.215 unit. Secara year on year dari 15.000 unit itu tumbuh 351% ke 69.566 unit. Itu sejalan dengan CIMB Niaga Finance sendiri. CIMB Niaga Finance sendiri secara year on year kita tumbuh sekitar 282
percentile. Nah ini menjadi opportunity yang sangat bagus di Indonesia, apalagi keseriusan pemerintah untuk mendorong percepatan peralihan moda transportasi dari yang konvensional ke ramah lingkungan sangat serius. Ya, banyak sekali proyek-proyek pemerintah untuk membentuk ekosistem ini, mempercepat pembentukan ekosistem yang ada. Dan ini kalau kita lihat menjadi satu opportunity. Angka-angka ini mencerminkan bahwa bisnis di electronic vehicle itu sangat seksi. Dan apalagi kalau nanti ditunjang dengan ekosistem yang sudah terbentuk. Begitu Mbak. Baik, kalau kita mendengar yang disampaikan industri asuransi ini masih ada tantangan dalam penyaluran ke kendaraan-kendaraan listrik. Apakah ada tantangan yang dialami juga untuk perusahaan multi finance untuk bisa memberikan pembiayaan ke kendaraan listrik? Oke, sekarang ini justru lagi kondisi bagus-bagusnya kalau saya lihat ya. Karena apa? Karena sekarang ini, dalam kondisi sekarang ini ya, belum masif semua. Nasabah yang mengambil kendaraan listrik adalah bukan nasabah yang mempunyai kendaraan satu. Itu sekarang ini kendaraan listrik itu menjadi prestisius produk buat mereka. Jadi mungkin itu mobil keempat, mobil ketiga, mobil kedua. Jadi memang kondisi sekarang yang mengajukan pembiayaan mobil listrik itu adalah krim de la krimnya nasabah. Jadi buat perusahaan pembiayaan belum terlihat tantangan dari si profil nasabah, bahkan nasabah-nasabah yang mengajukan mobil listrik sekarang itu nasabah-nasabah bagus. Mungkin masih berbeda dengan asuransi karena mereka harus mengcover dari sisi spare part mobil listrik yang cukup lumayan mahal adalah baterai dan lain-lain. Itu masih tantangan. Tapi untuk perusahaan pembiayaan yang mengajukan kondisi sekarang ini adalah nasabah dengan profil resiko lebih murah, lebih bagus dibandingkan mobil konvensional. Baik, kalau menjelang Hari Raya Idul Fitri ini kan biasanya penjualan otomotif ini cukup meningkat begitu ya. Tapi bagaimana dengan kendaraan listrik? Apakah bisa memberikan kontribusi yang cukup besar untuk Sinaf di tahun ini? Kalau kita lihat dari pertumbuhan kredit di kuartal kedua, anggap saja tahun 2022 itu kuartal kedua itu adalah hampir sama masuk ke dalam Hari Raya Idul Fitri. Kalau nggak saya bulan Mei kan di tahun. Nah kuartal kedua di tahun 2023 pertumbuhan mobil listrik di kita pembiayaannya meningkat 209%. Ya, dan kalau kita lihat angka dari Gaikindo kuartal kedua juga tahun 2023 meningkat 1.297%. Specifically di kuartal kedua tahun 2023 di tengah-tengahnya ada lebaran hampir sama. Jadi kalau kita melihat trennya akan more or less sama dengan tahun kemarin, ada pertumbuhan yang sangat positif juga dari segmen kendaraan listrik. Baik, dari semua pemasukan Sinaf, kontribusinya seberapa besar kendaraan listrik ini? Memang belum besar, jadi kalau kita lihat dari totalannya masih di bawah 5% penetrasi kita untuk ke kendaraan listrik. Karena tadi, pertama ketersediaan kendaraan tersebut yang di kota-kota besar. Infrastrukturnya pun, itu yang di luar skopnya kita. Infrastrukturnya pun hanya tersedia masih di kota-kota besar. Tapi nanti sejalan dengan pemerintah mempersiapkan infrastruktur di semua kota yang ada, saya yakin angkanya akan berbeda. Baik, apakah pembiayaan kendaraan listrik ini juga sudah masuk ke unit usaha syariah di Sinaf? Ya, karena Sinaf itu mempunyai kampanye adalah Syariah First. Jadi kita mencoba mendorong bisnis kita di syariah, itu terlihat dari total portfolio kita sudah di atas 50% syariah. Jadi kendaraan listrik pun tidak terlepas dari dorongan kampanye kita ya Syariah First. Baik, apakah jumlahnya justru lebih besar daripada di pembiayaan konvensional? Kalau dari sisi rasio realisasi kredit per bulan ataupun per tahun di tahun 2023 syariah portion itu jauh lebih tinggi dibandingkan conventional portion, sehingga mengacu terhadap aset kelolaan kita syariahnya lebih tinggi. Dan ini kalau kita lihat juga sudah barang pasti listriknya pun akan lebih tinggi dibandingkan syariah dibandingkan konvensional. Baik, kalau Bapak sendiri melihat seperti apa sih kompetisi di bisnis syariah saat ini? Kalau kita lihat total industrinya sendiri masih sangat kecil, Mbak. Jadi kalau kita lihat walaupun pertumbuhannya positif tahun 2023 industri syariah sendiri total aset kelolaannya ada sekitar hanya 24 triliun berbanding total industri pembiayaan di 500 triliunan. Jadi memang masih sangat kecil walaupun tumbuhnya jauh lebih agresif dibanding konvensional. Tahun 2023 industri syariah pembiayaan di Indonesia itu tumbuh sekitar 33%. While konvensional atau total pembiayaan hanya tumbuh sekitar 14-15%. Berarti pertumbuhan syariah lebih tinggi
Di Sinaf pun sama, pertumbuhan syariah jadi lebih tinggi dibandingkan konvensional. Jadi ini walaupun kecil, tetapi memang karena populasi umat muslim Indonesia ada 80%, opportunity-nya sangat bagus.